Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan perkenalkan, nama saya Maulana Khalifatul Rahman. Saya di sini akan menyampaikan pokok-pokok penting dari isi pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, pada tanggal 1 Juni 1945. Pada pidatonya, Insinyur Soekarno menyampaikan beberapa hal penting, yaitu syarat terbentuknya negara, gagasan Insinyur Soekarno tentang dasar negara Indonesia, lalu dan ketika Indonesia mengalami national state. Nah, yang pertama, syarat-syarat negara menjadi sebuah negara. Syarat-syarat atau bisa dibilang negara itu bisa dikatakan merdeka. Nah, yang pertama dalam pidato Insinyur Soekarno adalah terdapat wilayah. Jadi dalam suatu negara tidak bisa dikatakan merdeka apabila tidak memiliki wilayah. Lalu yang kedua ada rakyat. Jikalau hanya ada wilayah tapi tidak ada rakyatnya, itu sama saja seperti wilayah kosong, pulau tanpa penghuni, tidak bisa disebut negara. Dan yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Negara tentu harus memiliki seorang pemerintah agar bisa mengatur kerja negara itu sendiri agar hidupnya bisa makmur dan sejahtera. Lalu yang keempat, diakui oleh negara lain. Karena tanpa diakui oleh negara lain, negara itu tidak akan pernah dianggap merdeka. Jadi bisa diketahui ada 4 buah syarat untuk negara itu bisa menjadi merdeka. Yang pertama adalah wilayah, yang kedua adalah rakyat, yang ketiga adalah pemimpin, yang keempat adalah diakui oleh negara yang lain. Selanjutnya kita akan lanjut ke usulan dasar negara Insinyur Soekarno pada tanggal 1 usulan Insinyur Soekarno dasar negaranya itu pada saat sidang BPUPKI yang disampaikan pada pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama adalah bagi kebangsaan. Yang dimaksud bagi kebangsaan ini adalah kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang dimaksud itu bukan hanya kebangsaan Indonesia yang kecil, namun kebangsaan Indonesia yang menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, dari ujung utara Pulau Kalimantan sampai ujung selatan Pulau Jawa. Seluruhnya itu adalah kebangsaan Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah internasionalisme. Internasionalisme ini berhubungan dengan kerukunan antar negara. Jadi tanpa adanya internasionalisme, kebangsaan pun tidak akan bisa jalan, dan tanpa kebangsaan, internasionalisme pun tidak bisa jalan. Sehingga dapat diketahui bahwa ide atau gagasan Insinyur Soekarno ini yang nomor 1 dan nomor 2 itu saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan. Lalu yang ketiga adalah musyawarah. Musyawarah dalam artian berarti ada sebuah dewan perwakilan yang mewakili masyarakat negara itu sendiri pada saat penyelenggaraan musyawarah negara untuk menentukan suatu kebijakan. Lanjutannya adalah kesejahteraan sosial. Yang dimaksud Insinyur Soekarno di sini adalah kesejahteraan di mana menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dalam hal ini kesejahteraan itu seluruh masyarakat Indonesia ditargetkan untuk terpenuhi semua kebutuhan hidupnya seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, dan lain-lain yang paling pokok. Lalu yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini tidak meliputi satu agama saja, tapi seluruh agama. Yang Muslim mengikuti kitab Al-Quran, yang Kristen itu mengikuti kitab Injil, yang Hindu juga mengikuti kitabnya, Konghucu juga yang lainnya yang mengikuti kitabnya masing-masing. Dan dalam pelaksanaan pun juga harus menghormati agama yang lain.
Itu yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa menurut Insinyur Soekarno dalam dasar negaranya, usulan dasar negaranya. Lalu Insinyur Soekarno juga menyinggung soal national state. National state itu adalah apa? National state itu dimana seluruh rakyat dalam suatu wilayah itu bersatu, tanpa peduli apapun, tanpa peduli suku mereka, tanpa peduli bahasa apa yang mereka gunakan, tanpa peduli ras mereka. Itulah national state. Dan Insinyur Soekarno menyebutkan national state itu terjadi 2 kali di Indonesia. Yang pertama adalah pada masa Majapahit, yang kedua adalah pada masa Sriwijaya. Yang paling mencolok adalah pada masa Majapahit. Hal itu dibuktikan dengan Sumpah Palapa Gajah Mada yang akan menyatukan seluruh Nusantara, dan itu terjadi. Maka dari itu, kesimpulan yang kita dapatkan dari membahas kali ini adalah dalam pidato Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945, dapat beberapa syarat terbentuknya negara, usulan dasar negara Soekarno, dan kapan Indonesia itu pernah bersatu sepenuhnya. Baiklah, kuasa hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini, pada penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada yang perlu dikoreksi, mohon sampaikan di kolom komentar. Terima kasih ya. Link videonya akan saya share ke webblog nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.